Kemudian dia merasa sesak dan dia berharap ingin segera mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar kamu yang lagi nunggu kelanjutan dari kisah Atlantis? Terima kasih banyak loh kamu udah nungguin banget part 2 dari kisah Atlantis. Nah, kalau di part 1 kan aku udah cerita bagaimana kehidupan di Atlantis. Kalau di part 2 ini aku akan ngebahas tentang kehancuran dari Atlantis, letak dari Atlantis, dan hubungan Atlantis dengan Indonesia. Nah, buat kamu yang belum nonton nih, kamu tinggal klik aja link di atas ini untuk part satunya ya. Nggak usah berlama-lama lagi, aku tahu kamu udah gak sabar, jadi kita masuk aja ke cerita tentang kemusnahan dari Atlantis. Menurut Ingrid Bennett lagi nih, dia mengalami masa-masa di mana kehancuran Atlantis itu terjadi. Jadi Ingrid menceritakan bahwa dia masih mengingat saat detik-detik kehancuran dari Atlantis. Ketika itu dia melihat ada gempa bumi, dia melihat ada gunung meletus dan merasakan tabrakan lempeng bumi yang membuat guncangan sangat keras. Dia melihat orang dari kubah kristal seolah bersiap menerima kedatangan kiamat. Kemudian Ingrid melihat di sekelilingnya bahwa asap hitam mengepul, bangunan-bangunan terbakar, dan dia sangat merasa ketakutan. Hingga datanglah seseorang untuk menarik dia ke atas tembok, lalu memeluknya dengan erat. Dia pun melihat di sekelilingnya hanya ada asap dan semburan-semburan api berwarna merah. Kemudian dia merasa sesak dan dia berharap ingin segera mati. Karena ruangan yang diisi penuh dengan asap yang meluap-luap, seketika itu Ingrid Bennett pingsan. Ketika dia tersadar kembali, dia melihat arwahnya sedang terbang ke atas menuju cahaya terang. Udahlah ya, cerita tentang kiamat dan kemusnahan dari Atlantis itu karena itu sangat mengerikan. Nah, kita lanjut lagi ke perdebatan selanjutnya, yaitu di mana sih sebenarnya letak dari Atlantis yang sesungguhnya. Tempat pertama yang diduga sebagai Atlantis adalah Kepulauan Santorini di Yunani. Peradaban dari masyarakat Atlantis ini kemungkinan sama persis dengan peradaban dari masyarakat Minos yang tinggal di Kepulauan Terra dan Kreta pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Masyarakat Mino ini adalah masyarakat yang memiliki peradaban terhebat nomor 1 di Eropa. Mereka itu makmur, memiliki banyak istana, dan yang terpenting memiliki tata kota yang bagus. Namun masyarakat Mino ini mendadak hilang secara misterius. Menurut arkeolog, masyarakat Mino ini menghilang diperkirakan karena adanya gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sangat besar. Teori ini didukung dengan pola dataran dari Santorini yang sama persis dengan deskripsi dari Plato mengenai Atlantis. Ditemukan 3 jenis batuan yang berwarna putih, hitam, dan merah di Santorini yang mirip dengan batuan yang ditemukan di Atlantis. Dan kenapa Santorini ini diduga sebagai Atlantis? Karena letak Santorini ini sendiri dikelilingi oleh samudra persis seperti Atlantis. Yang kedua adalah struktur Richat. Di tengah gersangnya gurun Sahara, tepatnya di Mauritania, Afrika, terdapat keajaiban geologi seluas 30 mil yang disebut dengan struktur Richat. Tempat ini disebut juga dengan the Eye of Africa. Jadi kalau dilihat dari angkasa, struktur Richat ini seperti sasaran tembak. Jadi bentuknya lingkaran berlapis-lapis gitulah. Beberapa orang menghubung-hubungkan struktur Richat ini dengan kota Atlantis yang hilang dari peradaban. Struktur Richat ini mirip dengan penggambaran Plato mengenai Atlantis. Jadi bentuknya kan kayak ring gitu ya, ada lautnya, ada tanahnya, lautnya, ada tanahnya lagi. Atlantis dalam bahasa Yunani berarti Pulau Atlas. Kalau dilihat dari angkasa, struktur Richat ini letaknya di dekat Gunung Atlas. Yang ketiga adalah segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah lain yang tidak kalah misteriusnya dengan Atlantis. Namun ternyata keduanya bisa saja bersinggungan. Menurut para ahli, bisa jadi Atlantis ini hilang karena dilahap oleh
segitiga Bermuda. Hal ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Charles Berlitz, salah seorang penulis misteri dunia dari Amerika. Menurut Berlitz, Atlantis ini adalah sebuah wilayah yang nyata, tepatnya berada di Bahama. Peradaban tersebut tenggelam karena air bah dari segitiga Bermuda. Namun teori yang ini tergolong lemah karena segitiga Bermuda itu kan seperti pusaran air ya. Jadi kecil kemungkinannya untuk mengirimkan air bah dan menenggelamkan daratan. Yang keempat adalah Laut Hitam. Mengutip dari history.com, pada tahun 5600 sebelum Masehi, ukuran dari Laut Hitam ini setengah dari ukurannya yang sekarang dan masih menjadi danau air tawar. Namun setelah itu terjadilah penerobosan air melalui Bosporus. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir di sekitar Laut Hitam. Peradaban masyarakat di sana pun hilang dan tenggelam bersama banjir. Menurut orang-orang yang skeptis, berdasarkan kisah nyata inilah akhirnya Plato mengarang Atlantis. Jadi sebenarnya terdapat beberapa kemungkinan dari wilayah-wilayah yang diduga Atlantis. Nah, wilayah-wilayah yang tadi aku bahas itu juga masih kemungkinan. Bahkan bisa jadi benua yang hilang itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran dan buku Plato saja. Ini sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu sama aku dan kalian juga kan, mengenai hubungan antara Atlantis dan Indonesia. Beberapa orang menyebut bahwa Atlantis itu berada di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh pakar hidrologi Dani Irwanto, dia memperkirakan bahwa Atlantis berada di Laut Jawa. Jadi Dani Irwanto itu ternyata sama menganalisa dari bukunya Plato seperti para ahli yang sebelumnya aku ceritain. Dia meyakini Atlantis berada pada kemiringan 1 derajat menurun mulai dari Pulau Kalimantan. Aku bacain ya informasi dari Pak Dani Irwanto ini biar nggak salah nih. Jadi Bapak Dani ini meyakini Atlantis menghadap ke selatan dan terlindung di sebelah utara, serta berbentuk persegi dan lonjong. Panjangnya sekitar 555 km dan lebarnya 370 km. Tanahnya subur, rakyatnya makmur, banyak sungai, kaya, dan banyak padang rumput. Beliau juga mengatakan bahwa saluran-saluran yang diceritakan oleh Plato merupakan sungai-sungai yang berasal dari pegunungan Muler dan Meratus. Pada saat itu menurut dia Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menyatu dalam sebuah daratan. Teori Dani menyimpulkan Atlas merupakan pulau yang terletak di atas Pulau Bawean dan kemudian tenggelam oleh gempa dan tsunami. Menurut dia, Plato menyebut Atlantis terletak dalam sebuah selat yang mempunyai pelabuhan itu berada di Laut Jawa. Dia meyakini Pulau Bawean adalah model dari Atlantis, sebab menurut dia tempat itu memiliki lingkungan, susunan geologi, dan kegiatan tektonik sama persis dengan Atlantis. Dari perkiraan Dani, kota di Pulau Atlantis bentuknya seperti 2 cincin api dan di tengah-tengahnya terletak kerajaan. Beberapa jejak dari Atlantis masih tersisa, yakni pilar Hercules, merupakan penanda batas Atlantis. Dani meyakini bahwa Hercules identik dengan kala atau Batara Kala dalam bahasa Jawa. Menurut dia, makhluk itu kelahirannya tidak senonoh dan bertabiat selalu ingin memuaskan selera, kasar, brutal, dan hidup dalam kekerasan. Wajah dari kala ini banyak ditemukan di beberapa pintu masuk candi, gerbang di Jawa dan di Bali. Parasnya juga ada di beberapa perahu, jamu, padi, fauna, kelapa, kopi, hingga tapai. Bahkan Dani mengatakan bahwa Dewa Poseidon dan Dewa Baruna adalah sosok pujaan yang sama. Maknanya adalah penguasa air dan laut.
Meski demikian, Dani belum bisa menunjukkan bukti otentik keberadaan pulau itu. Menurut dia, pulau itu telah tertutup terumbu karang setinggi 60 meter. Mohon maaf loh teman-teman, tadi aku baca karena aku takut ini informasi tentang Atlantis dan Indonesia ada salah informasi. Nanti dimarahin sama Pak Dani Irawan. Mohon maaf Pak Dani kalau ada salah-salah kata dan informasi. Nah, itulah tadi cerita tentang kiamat Atlantis dan letak-letak yang diduga sebagai Atlantis dan juga hubungan antara Atlantis dan Indonesia. Jadi gimana, kalian yang percaya atau yang nggak percaya Atlantis itu ada? Kalau misalkan kalau kalian misalkan tidak percaya, kalian tetap harus membuktikan bahwa Atlantis itu tidak pernah ada. Dan buat kalian yang percaya, kalian harus terus menggali ilmunya dan harus terus mencari informasi sampai kalian dapat bahwa iya, Atlantis itu ada. Ya, jadi segitulah dulu pembahasan tentang Atlantis dari aku. Semoga kalian suka, semoga kalian tetap terus mencari dan menggali ilmunya. Kalau kalian merasa informasi ini dan juga channel ini bermanfaat buat kalian, aku minta tolong supportnya dengan klik subscribe, di like, dan juga dinyalain lonceng notifikasinya biar kita cepat-cepat ketemu seperti biasa.